pertemuan kali ini, dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau mengulang kembali materi-materi yang pernah saya pelajari, yaitu rangkuman praktikum kimia organik. Pembahasannya yaitu tentang pertama, pemisahan alkohol pada air tape, pemisahan alkohol pada air tape. Pemisahan alkohol pada air tape. Dari dulunya kita ketahui tujuan dari praktikum tersebut, yaitu kita mampu merangkai alat destilasi dan mengetahui fungsi dari alatnya. Yang kedua yaitu mengetahui prinsip kerja Yang ketiga adalah melakukan pemisahan pada air tape. Alkohol dan air yang memiliki perbedaan titik didih. Baiklah, inilah tujuan dari praktikum kita, yaitu kita mampu untuk merangkai alat destilasi tersebut, kita mengetahui fungsinya, kita mengetahui prinsip kerja destilasi, dan kita melakukan praktikum pemisahan alkohol dan air dengan yang memiliki perbedaan titik didih. Berarti destilasi ini adalah pemisahan suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum pemisahan alkohol ini adalah, pertama, alat ini adalah labu destilasi, statif dan klem, kondensor, termometer, pemanas. Inilah alat-alat yang kita gunakan. Nah, ada lagi ada selang. Selanjutnya, bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama itu ada air tape, ini adalah bahan utama kita, ada vaselin, dan ada batu didih yang digunakan untuk mempertahankan supaya titik didihnya tidak lewat. Selanjutnya, sudah kita siapkan alat dan bahannya semuanya, lalu kita akan melakukan praktikum. Yang pertama, langkah yang pertama, kita akan memasukkan batu didih ke dalam labu destilasi. Masukkan batu didih. Setelah itu, kedua, kita isi batu didih dengan air tape sebanyak 250 ml. Isi labu didih dengan air tape sebanyak 250 ml. Setelah itu, kita rangkai alat destilasi dengan baik. Kita berikan sedikit vaselin pada ujung-ujung alat tersebut. Jika destilasi ini labu destilasi ini tidak memiliki tutup, berarti kita menggunakan styrofoam dan kita lubangkan di atasnya untuk tempat termometer atau pengukur suhu, pengukur titik didih nanti. Selanjutnya, kita berikan aluminium foil pada setiap
penghubung pada alat destilasi. Tuh, kita rangkai alat dengan baik. Yang keempat itu setelah kita rangkai dengan baik, setelah itu kita panaskan labu didih menggunakan pemanas atau hot plate. Kita panaskan labu didih sehingga mencapai suhu yaitu 78 derajat Celcius. Panaskan mencapai suhu 78 derajat Celcius. 78 derajat Celcius ini adalah titik didih alkohol. Sedangkan air memiliki titik didih yaitu 100 derajat Celcius. Karena termometer pada suhu pada ruangan itu yaitu 78 derajat Celcius, sehingga alkohol akan menguap karena alkohol itu titik didihnya, sedangkan air dia akan tetap berada pada labu awal karena belum mencapai titik didihnya. Selanjutnya setelah air menguap, alkohol akan menguap ke atas menuju kondensor, masuk ke dalam kondensor. Pada kondensor ini kita beri selang untuk air sehingga air berjalan secara terus-menerus. Pada kondensor ini akan terjadi proses kondensasi atau pendinginan. Proses kondensasi ini adalah uap alkohol tersebut akan berubah menjadi titik-titik air. Setelah menjadi titik-titik air itu, alkohol tersebut akan pergi, meninggalkan kondensor, keluar kondensor dan masuk kepada labu destilat atau labu destilat. Pada alkohol ini dinamakan dengan residu, sedangkan air yang tinggal pada wadah awal kita namakan dengan alkohol dinamakan dengan destilat, sedangkan air dinamakan dengan residu. Itulah tentang pemisahan alkohol pada tape. Selanjutnya kita masuk pada praktikum yang kedua tentang sofletasi minyak kemiri. Sofletasi minyak kemiri. Pada sofletasi minyak kemiri ini tujuannya yang pertama itu adalah memahami cara ekstraksi. Yang kedua, dengan memahami cara ekstraksi menggunakan metode sofletasi. Yang kedua, menentukan kadar minyak atsiri yang terkandung dalam sintesia. Inilah tujuan dari sofletasi minyak kemiri. Selanjutnya kita masuk pada alat dan bahannya. Alat dan bahan. Alatnya yaitu ada pemanas, static flame, kertas saring, ada benang, ada soflet, ada neraca analitik, selanjutnya ada kondensor, filter spiral, ada labu alas bulat, ada elemennya,
ada lumpang dan alur. Lumpang dan alur ini kita gunakan untuk menghaluskan bahan. Selanjutnya bahannya ada kemiri, heksan atau pelarut heksan, ada aquades, ada porselen, ada batu lede, terakhir ada kapas. Setelah kita sudah alat dan bahannya lengkap, maka kita akan melakukan praktikum eksploitasi minyak kemiri. Yang pertama itu kita haluskan kemiri terlebih dahulu. Haluskan kemiri. Selanjutnya kita timbang kemiri sebanyak 35 gram. Timbang kemiri 35 gram. Selanjutnya kita bungkus kemiri dalam kertas saring, lalu kita masukkan ke dalam selongsong. Setelah kita masukkan ke dalam selongsong, kita masukkan ke dalam soklet. Bungkus kemiri dengan kertas saring, masukkan ke dalam selongsong. Dan kita masukkan ke dalam soklet. Selanjutnya kita masukkan batu didih ke dalam ke dalam bejana atau ke dalam labu alas ulat. Masukkan batu didih. Selanjutnya batu didih ini kita masukkan ke dalam labu ekstraksi. Selanjutnya kita masukkan pelarut heksan. Setelah kita masukkan pelarut heksan, maka kita rangkai alat ekstraksi lagi. Kita rangkai alat destilasi dengan baik. Destilasi. Setelah kita rangkai alat destilasi, kita akan panaskan labu alas bulat. Yang berisi pelarut heksan. Setelah kita panaskan, uap air pada pelarut selanjutnya akan menguap. Uap air itu akan berubah menjadi titik-titik yang akan mengalir pada uap air pelarut, akan menjadi titik-titik, berubah menjadi titik air yang akan mengalir membasahi kertas saring. Setelah dibasahi kertas saring itu, karena pelarut sama tinggi dengan selongsong, maka pelarut tersebut akan jatuh kembali pada labu alas bulat. Sedangkan penuh dia akan jatuh kembali pada labu alas bulat. Selanjutnya
yaitu sokletasi ini kita hentikan jika hasilnya tidak ada warna lagi. Setelah kita dapatkan hasilnya, lalu kita akan melakukan pemurnian menggunakan metode destilasi sederhana seperti pemisahan air tape, pemisahan alkohol pada air tape tersebut. Baiklah, itulah materi tentang sokletasi pada minyak kemiri. Semoga kalian bisa memahaminya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu untuk praktikum kita yang ketiga adalah minyak atsiri produksi minyak serai wangi citronella oil menggunakan metode destilasi uap air. Pada praktikum ini kita akan tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, kita mengetahui prinsip kerja dari destilasi uap air. Selanjutnya, cara produksi minyak atsiri atau minyak serai wangi menggunakan metode destilasi uap air. Mengetahui cara produksi minyak atsiri dari metode destilasi. Menggunakan uap air. Inilah tujuan praktikum kita. Selanjutnya kita akan masuk pada alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini. Alat dan bahannya. Alat. Yang pertama alatnya adalah koneksi bengkok, konektor. Bengkok. Konektor lurus. Ada separator. Ada corong. Corong gelas, selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur, ada kondensasi, patang pengaduk, ada gelasnya, ada pipet tetes, dan yang terakhir ada ketel. Ketel atau yang sering kita dengar, ketel ini sama dengan dandang. Selanjutnya, setelah kita dapat alat dan bahannya ini di sini kalau nggak salah ada isopropil, ada tinta, ada isopropil dan tinta, ada gasarin. Selanjutnya, langkah kerja pada praktikum ini adalah kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Setelah lengkap, kita timbang serai wangi sebanyak 5 kg. Timbang serai. Satu koma lima kilogram. 1,5. Selanjutnya kita potong-potong serai wangi ini. Gunanya potong-potong serai wangi ini untuk mempercepat infusi. Setelah kita potong-potong, kita masukkan serai wangi ke dalam ketel atau ke dalam dandang. Tutup. Setelah kita masukkan, kita tutup dandang.
kita tutup kandang. Setelah kita tutup kandang, kita rangkai alat destilasi uap air tersebut. Kita rangkai yaitu yang rangkaiannya itu seperti kita letakkan pemanas di bawahnya, letakkan pemanas, lalu kita letakkan ketel di atas pemanas tersebut. Ketel yang berisi bahan atau berisi sirih wangi tersebut. Selanjutnya kita letakkan konektor lurus, konektor lurus, lalu kita sambung dengan konektor bengkok seperti ini. Letakkan ini dandang, ya, konektor lurus, konektor bengkok, dan di sini ada separator. Inilah kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, sini konektor lurus bengkok, sini ada separator. Kita rangkai, kita lakukan pembungkusan. Pembungkusan pada praktikum ini, pada langkah kerja ini, itu selama kurang lebih 2 jam. Setelah kita lakukan pembungkusan, lalu kita akan mendapatkan hasil destilasi. Hasil destilasi ini terdiri dari 2 fase. Fase yang pertama adalah minyak dan fase yang kedua ada air. Hasil destilasi. Hasilnya ini kan dia kan ada 2 fase. Hasilnya ini akan ditampung oleh separator. Destilasi 2 fase, yaitu yang pertama di atas terdapat minyak, dan fase yang di bawahnya ada air. Ada 2 fase, lalu kita pisahkan antara minyak dan air tersebut. Setelah kita pisahkan, kita tambahkan minyak atsiri atau minyak yang terbentuk tadi, yaitu minyak atsiri, dengan natrium sulfat anhidrat. Minyak atsiri kita tambahkan dengan natrium sulfat anhidrat. Guna kita tambahkan natrium sulfat anhidrat ini adalah untuk mengikat air yang berada pada minyak atsiri tersebut. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan minyak atsiri tersebut, kita akan ukur fisik minyak atsiri. Kita ukur kadar minyak atsiri. Maka yang terakhir itu kita ukur kadar inilah langkah kerja atau praktikum yang kita gunakan untuk menghasilkan minyak atsiri yang diproduksi oleh minyak sirih wangi menggunakan destilasi uap air atau yang sering kita dengar dengan istilah pengkukusan. Selanjutnya praktikum kita yang keempat adalah kromatografi kertas atau pemisahan kertas pada kertas.
pemisahan tinta pada kertas dan pengukuran DF-nya. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama itu alatnya. Alatnya ada berupa gelas ukur, ada box pipet, ada spidol, pensil, ada label, ada kaca arloji dan selanjutnya bahan. Oh, yang terakhir yaitu stopwatch. Bahan yang kita gunakan pada kromatografi kertas ini adalah isopropanol. Ada spidol warna, ada yang terakhir ada aquadesk. Setelah kita mendapatkan setelah kita kita menyiapkan alat dan bahannya sudah cukup kan, maka kita akan langsung pada langkah kerja praktek ini. Yang pertama itu kita potong kertas saring sebanyak 5 buah. 5 bagian. Kita potong itu ukurannya yaitu 3 kali 8 cm. Setelah kita potong juga selanjutnya kita potong isolasi, lalu isolasi itu kita tempelkan pada kertas saring. Kita tempelkan kan. Lalu kita totolkan 2 tinta yang berwarna pada kertas saring. 2 tinta beda warna. Ada hitam di kiri dan biru di kanan. Tinta ini kita beri jarak 1 cm. Selanjutnya kita siapkan larutan isopropanol. Isopropanol banding air yaitu 10:0. Lalu setelah kita siapkan isopropanolnya, kita masukkan isopropanol ke dalam gelas minyak. Masukkan isopropanol 10 ml kan dalam gelas. Setelah kita masukkan sudah berisi gelas tersebut, lalu kita siapkan kertas saring sudah ditotol, lalu kita masukkan ke dalam kertas saring itu, kita celupkan ke dalam bejana yang berisi isopropanol. Kita beri lidi di atas kertas saring tersebut, gunanya untuk kertas saring itu supaya tegak berdiri pada eluen atau pelarut. Masukkan kertas saring ke dalam bejana gelas minyak berisi isopropanol. Selanjutnya
kita hidupkan stopwatch. Nah, akan kita masukkan, kita hidupkan stopwatch ketika eluen sampai pada batas bawah. Pada batas totalan tersebut, yaitu dimulainya kromatografi. Hidupkan stopwatch. Ketika eluen pada garis totalan. Setelahnya kita hentikan praktikum ini jika eluen tersebut sudah sampai pada batas atas totalan, atas kertas. Garis stopwatch. Ketika eluen sudah berada garis batas. Setelah itu, silahkan kita dapat noda warna-warna yang berbeda. Setelah itu kita keluarkan kertas saring tersebut dari bejana yang berisi isopropanol tersebut. Lalu kertas saring kita keringkan. Setelah kita keringkan, kita akan cari RF atau jarak noda. RF dW per dP. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang kromatografi kertas atau pemisahan tinta pada kertas. Baiklah, praktikum yang kelima itu tentang metabolit sekunder atau identifikasi metabolit sekunder. Tujuan dari praktikum metabolit sekunder yaitu memahami prinsip kerja identifikasi metabolit sekunder. Yang kedua, mengetahui kandungan metabolit sekunder yang berada pada sapel-sapel tersebut. Yang pertama, langkah pertama itu kita siapkan alat dan bahannya. Alatnya ada pipet tetes, seperti ini. Ada gelas kimia, ada corong, ada pemanas, ada spiritus, ada kaki 3, ada kawat kasa. Ini ada gelas kimia, sedang ada lempang dan alu. Selanjutnya bahan-bahan yang kita gunakan ada pelarut, ada sampel yang kita gunakan, ada kloroform, amonia, kertas, H2SO4, ada HCl, asam sulfat pekat, asam asetat anhidrat. Selanjutnya ada fenolik, ada FeCl3, ada Mg dan Cl, ada HCl. Itulah bahan-bahannya. Selanjutnya, setelah kita siapkan bahan-bahannya, kita akan masuk pada prinsip kerja. Sebelum kita masuk pada prinsip kerja, kita harus mengetahui apa itu metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah senyawa organik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau dari sumber alami yang dapat memberikan efek fisiologis terhadap makhluk hidup pada umumnya dan merupakan senyawa bioaktif. Setelah kita tahu pengertiannya, kita masuk pada langkah kerjanya. Yang pertama, kita melakukan uji alkaloid. Uji alkaloid itu yang pertama itu kita masukkan bahannya, kita masukkan bahan sampel yang kita gunakan. Lalu setelah kita masukkan, kita tambahkan, kita gerus dengan menggunakan kita gerus menggunakan pasir supaya halus. Lalu kita tambahkan sampel tersebut dengan kloroform sebanyak 10 ml.
Setelah kita tambahkan, kita gerus kembali, lalu kita tambahkan dengan amonia gas sebanyak 10 ml. Setelah kita tambahkan dengan dengan amonia tersebut, kita masukkan dah campurkan, kita masukkan pada lumpur dan alu ini, kita masukkan kapas, lalu kita saring. Masukkan kapas akan menyerap pada kapas tersebut, lalu kita saring menggunakan pipet tetes, kita sedot kapas tersebut menggunakan pipet tetes, lalu kita pindahkan pada gelas kimia. Setelah kita pindahkan pada gelas kimia, kita akan dapat hasilnya, dapat larutannya kan. Larutannya kita tambahkan dengan H2SO4 sebanyak 10 tetes. Setelah kita tambahkan dengan H2SO4, maka kita kocok campuran tersebut selama 15 menit atau berapa menit. Lalu akan terbentuk dua fase atau dua fraksi. Fraksi yang di atas tersebut dinamakan dengan fraksi asam, sedangkan yang di bawah kita namakan dengan fraksi klorofrom. Pada uji alkaloid ini kita akan menggunakan fraksi asam. Fraksi asam kita pindahkan pada gelas kimia, lalu kita masukkan, kita tambahkan fraksi asam tersebut dengan mayat. Fraksi Mayer sebanyak 3 tetes. Lalu kita kocok-kocok yang kita diamkan kan. Kita kocok-kocok lalu kita diamkan. Setelah kita diamkan, jika pada campuran tersebut terdapat endapan berwarna putih, maka bahan yang kita gunakan tadi termasuk pada mengandung alkaloid. Berarti alkaloid ini ditandai dengan endapan berwarna putih. Uji yang selanjutnya yaitu kita menguji steroid, terpenoid, fenolik, flavonoid, dan saponin. Langkah-langkahnya yang pertama, kita masukkan sampel 2 gram pada gelas kimia. Setelah kita masukkan, kita haluskan kan. Lalu kita tambahkan etanol sebanyak 25 ml. Setelah kita tambahkan etanol, kita panaskan selama 15 menit pada hot plate. Setelah kita panaskan, kita saring larutan tersebut, larutan yang ditambahkan etanol tersebut ke dalam gelas kimia. Saringnya itu dalam keadaan panas tersebut, jangan sampai dingin. Lalu setelah kita saring, kita akan uapkan larutan campuran tersebut, pelarut tersebut kita uapkan. Setelah kita uapkan, kita tambahkan dengan klorofrom sebanyak 10 ml. Setelah kita tambahkan klorofrom, lalu kita tambahkan dengan aquades sebanyak 5 ml, bukan 10 ml. Setelah kita tambahkan, lalu kita kocok-kocok campuran tersebut. Setelah kita kocok-kocok, maka campuran tersebut akan terbentuk 2 fase. Fase yang di atas dinamakan fase air dan fase yang di bawah dinamakan dengan fase klorofrom. Fase tersebut kita gunakan untuk menguji yang tadi. Fraksi air kita gunakan untuk menguji flavonoid, fenolik, sama saponin. Sedangkan fraksi klorofrom kita gunakan untuk menguji steroid sama terpenoid. Setelah itu kita pisahkan, kita pisahkan fase-fase tersebut. Lalu kita pindahkan kepada gelas kimia. Kita gunakan fase klorofrom dahulu. Kita ambil pipet tetes yang bersih, masukkan ke dalam pipet tetes. Kita masukkan ke dalam pipet tetes tersebut kapas. Lalu kita tambahkan norit sebanyak 1/3 pipet tetes. Setelah kita masukkan pipet tetes, kita masukkan norit, lalu kita masukkan fraksi klorofrom ke dalam pipet tetes yang berisi norit. Kita biarkan
Pipet tetes tersebut jatuh secara berlahan ke dalam gelas kimia. Setelah itu kita pindahkan pipet tetes itu ke dalam sumur-sumur ini. Kita pindahkan pipet tetes larutan tersebut atau campuran tersebut. Kita pindahkan pada 3 sumur. Yang pertama ada kita pindahkan 1, 2, 3 pada 3 sumur. Pada sumur pertama kita tambahkan dengan asam sulfat pekat, dan pada sumur kedua kita tambahkan dengan asam asetat anhidrat. Sedangkan pada sumur yang ketiga kita tambahkan LB atau campuran anhidrat dengan H2SO4. Selanjutnya, setelah kita tambahkan larutan tersebut, sumur yang pertama berubah warna menjadi hijau, sumur yang kedua berubah warna menjadi biru, sedangkan sumur yang ketiga berubah warna menjadi merah. Sumur yang 1 dan 2 yang membentuk hijau dan biru ini termasuk steroid, sedangkan terpenoid atau sumur yang ketiga ini membentuk warna merah. Jadi steroid dan terpenoid itu ditandai dengan perubahan warna, yaitu biru. Steroid berubah warnanya biru atau hijau, sedangkan terpenoid merah. Langkah selanjutnya kita akan uji flavonoid, flavonoid sama saponin. Berarti kita akan menggunakan fraksi air pada uji kandungan tersebut. Yang pertama itu fraksi air. Fraksi air ini kita masukkan ke dalam dua sumur. Sumur yang pertama kita tambahkan dengan Mg dan Cl, sedangkan sumur yang kedua kita tambahkan dengan FeCl3 sebanyak 1%. Kita lihat perubahan warnanya. Pada sumur yang pertama yang kita tambahkan dengan MgCl tersebut membentuk warna orange, sehingga berarti sampel tersebut mengandung flavonoid. Selanjutnya sumur yang kedua yang kita tambahkan dengan FeCl3 membentuk warna hitam atau ungu kehitaman. Berarti apa tersebut mengandung fenolik. Berarti flavonoid itu ditandai dengan perubahan warna oranye yang jika ditambahkan MgCl. Sedangkan fenolik ini ditandai dengan perubahan warna hijau keunguan jika ditambahkan dengan FeCl3. Selanjutnya yaitu uji saponin. Uji saponin ini fraksi air itu kita kocok-kocok selama 5 menit. Lalu kita amati jika terbentuk busa yang permanen atau busa stabil pada larutan tersebut, maka sampel tersebut mengandung saponin. Jika kita masih ragu, maka kita gunakan pelarut HCl, kita masukkan ke dalam cairan fraksi air tersebut. Jika busanya tidak hilang dalam waktu 5 menit, berarti sampel tersebut memang mengandung saponin. Baiklah teman-teman, semoga mengerti dengan penjelasan saya tentang praktikum ini. Sampai di sinilah rangkuman praktikum yang pernah saya pelajari dalam kimia organik 1 ini. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum